Semuanya, perkenalkan nama saya Junior Zinati Pasaribu dengan NIM 7S2502. Hari ini saya akan menjelaskan progres pengerjaan tugas besar sistem akademik saya, mulai dari tugas T09 satu hingga T0904. Di sini fokus utama kita dalam tugas ini adalah yang transisi dari penggunaan array statis ke dynamic framework education. Masalah utama pada array statis adalah kita harus menentukan ukuran dari awal yang seringkali menyebabkan pemborosan memori jika datanya sedikit atau kekurangan ruang jika datanya banyak. Di sini saya menggunakan fungsi real untuk membuat aplikasi yang adaptif. Kemudian di sini ya saya akan membacakan soalnya yaitu di mana simulator hasil karya ucap dan build kayak komputer. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada dua kekurangan mendasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual di set ukuran ruang data yang akan dioperasikannya melalui additional command line argument. Kemudian, menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya, wujud dan butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan pada tahap ini. Tetapi ini sudah dibutuhkan mengembangkan 7 buah fitur, yaitu yang pertama, menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai setahap demi setahap dengan menyelesaikan keenam fitur lainnya, di mana fitur ini yang berkaitan penambahan mahasiswa, penambahan mata kuliah, mengumpulkan semua data yang tersimpan, yaitu student melakukan suatu course yang tersimpan, dan melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya, dan melakukan pencarian data course berdasarkan kuliahnya. Nah, selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, puncak dan bulat kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris masukan ke standar input. Sebaris perintah terdiri atas paling sedikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan hashtag-nya. Kemudian, simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dari standar input dan hanya akan menghentikan eksekusi jika diberi triple dash sign. Berikut ini adalah format perintah untuk setiap fitur, di mana fitur ini ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan dipilih empat segmen data lainnya, yaitu ID, name, year, dan studi program. Kemudian format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini dan untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan membuatkan fungsi create student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Nah, fitur ini akan memberikan keluar walaupun di standar output. Yang kedua yaitu menampilkan data, yaitu fitur yang kita bahas tadi. Ini menggunakan print. Kemudian yang ketiga penambahan data course. Itulah nanti menjadi T02, T09 deksi. Yang pertama di sini kita akan langsung mengerjakannya saja dengan membedah. eh, Pertama kita logik dulu ke di academic.c dengan dimana ini bisa kita bilang jantung data sistem kita. Yang pertama kita konversi enum to strings. Saya membuat grade underscore to text karena jika si enum hanyalah angka,
Fungsi ini sangat penting untuk mengubah eh, konstanta seperti grade underscore AB untuk menjadi teks AB saat dicetak ke layar. Kemudian untuk pembuatan data cons- konstruktor yaitu fungsi grade student dan grade course, di mana tidak hanya sekadar menyalin data, saya menggunakan Esther copy dan library string.h untuk memastikan data teks masuk ke dalam array karakter di dalam array karakter yang dalam struct. Untuk mahasiswa, saya juga menginisiasi IPK, yaitu dengan GPA 0, nol sebagai nilai awal. Dan kemudian apraksi percetakan saya misalkan logika mencetak dulu, eh, misalkan logika mencetak satu data yaitu print student, itu print, itu print student dengan mencetak banyak data print student. Ini membuat koordinasi dengan di RAM. Nah, kemudian setelah dari sini kita sudah siap dari akademi.c, langsung saja kita ke T09.c. Nah, di mana di sini adalah manajemen mahasiswa, yaitu saya mulai menerapkan memori dinamis. Nah, pointer inisialisasi saya menggunakan struct yang struct sama dengan null. Awalnya tidak ada memori yang dipesan. Kemudian mekanisme reallocnya itu setiap kali ada perintah create student, setiap kali ada perintah create student atau student size, hmm, atau size of student extract student underscore t akan meminta sistem operasi untuk memperbesar blok memori sesuai kebutuhan. Jika memori sebelumnya tidak cukup, realloc akan mencari lokasi baru, menyalin data lama, dan menghapus memori yang lama secara otomatis. Kemudian untuk T09.c-nya itu kita lihat tadi, untuk hmm, menampilkan semua data. Di sini fiturnya akan tanda dengan perintah print student tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, print student yang saya bacakan tadi. Kemudian silakan melengkapi fungsi print student dengan menyertakan student yang akan ditampilkan beserta sentimen variabelnya secara iteratif. Untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini akan menemukan fungsi print student. Dan fitur ini akan mencetak seluruh data student yang tersimpan ke standar output. Langsung saja kita kerjakan, di mana T09 underscore 2 ini adalah kompleksitas meningkat karena kita menangani dua jenis data berbeda. Di mana saya akan menggunakan, kemudian di sini saya akan menggunakan uh, struct struct talk atau buffer hashtag, dan yang ini adalah sangat penting karena format input kita menggunakan pagar sebagai penulisan, dan token pertamanya itu menentukan perintah kan, dan token selanjutnya akan juga dan token selanjutnya adalah argumen datanya. Kemudian konversi tipe datanya itu data SKS masuk sebagai string, jadi saya konversi menggunakan atau kasih itu integer. Untuk nilai kelulusan atau passing grade ini saya menggunakan rangkaian if else. Saya menggunakan if else untuk mencocokkan string input dengan nilai enum yang sesuai agar bisa disimpan di struct course underscore t. Kemudian hmm,
Sudah selesai, lanjut lagi ke T09 underscore yang diksi, di mana tadi misalnya kita diminta soalnya itu adalah penambahan data course atau fiturnya ditandai dengan perintah create course pada segmen pertama dan diikuti oleh yang empat segmen data lainnya yaitu kode, nama, kredit, dan passing rate. Dan format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini dia create course kode name. Nah, untuk menambahkan sumber data baru, fiturnya akan memanfaatkan fungsi create course yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu kita ingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fitur dengan jumlah data yang disimpan dan tidak lebih. Dan fitur ini tidak akan memberikan keluar apapun ke standar output. Nah, di untuk T03 di T09 ini adalah fitur untuk penambahan atau pencarian dan sentinel kan. Di sini tahap ini kita akan menggunakan pencarian. Kemudian saya logic search itu pada find pada find student by ID dan find course by code dan program ini akan melakukan perulangan loop loop yaitu melalui array dinamis. Nah, kemudian untuk sentinel value itu jika tidak ada data ditemukan, maka akan mengembalikan sentinel atau nota kosong. Namun sesuai instruksi tugas, jika ditemukan fungsi tersebut akan langsung memanggil fungsi print untuk menampilkan hasilnya. Dan program sekarang bisa menerima perintah bahasa secara acak, baik itu menambah mahasiswa, menambah mata kuliah, atau mencari data dan sistem akan merespon sesuai token yang diberikan. Nah, kemudian sama juga di teknologi underscore 04 di mana di sini juga menggunakan eh, di soal tadi kan dibilang di sini menampilkan semua data. Nah, di T09 underscore 4 sih ini disinilah semua ditampilkan data-datanya. Nah, seperti ini else if struct grade struct AB sama dengan 16 passing grade-nya juga. Dan terakhir ini jika mahasiswanya kosong, jika mahasiswanya gratis, studentnya langsung ditulis. Dan mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Dan di sini pentingnya bahwa memori manajemen bagian paling krusial yang ingin saya tunjukkan adalah Jacker fungsi main. Dan saya akan menggunakan if students, if course, pre-course, dan ini akan memastikan bahwa setelah simulator selesai semua bekerja, semua memori yang kita pinjam tadi dari sistem melalui reallog dikembalikan sepenuhnya. Ini adalah praktik terbaik dalam pemrograman untuk menghindari memori leak yang bisa memperlambat performa komputer. Nah, demikian penjelasan teknis dari saya mengenai implementasi dynamic memory allocation dari sistem akademik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya untuk mengingatkan lagi apakah program saya ini benar atau tidak dan sudah berjalan berarti di sini kita dapat melihat proses pemrogramannya dan saya masukkan di tahap yang ternyata memang sebelumnya masih merah. Saya tunjukkan sebelumnya memang merah, tapi setelah nah, memang sebelumnya merah dan saya coba lagi ini sudah benar. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.